mereka tetap menolak usulan Jokowi. Presiden Republik Indonesia milik rakyat Indonesia. Jangan berpihak pada satu kelompok. Saya juga berpihak kepada presiden karena dia presiden saya. Tapi kalau presiden berpihak kepada satu kelompok, saya nggak berpihak kepada presiden. Ya, gitu. Jadi pertimbangannya lebih etik dong kalau begitu. Kalau kita ada potensi pelanggaran dan kita tahu, kita orang belajar, kita berpolitik sudah lama, dan mengerti potensi kerusakan dalam proses demokrasi, apa kita mau biarkan? Kalau jawabannya iya, ya silakan. Apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita terhadap pendidikan politik hari ini? Kalau kemudian elit kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi, maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu aja, Machiavellis. Segala cara akan digunakan. Kita masih punya kok Bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Jangan dilanggar. Itu tidak elok, tidak baik, tidak etis, ada moral fatsun yang mesti kita berikan. Ada regulasinya, iya. Tapi pantaskah kita melakukan itu? Kepantasan dan kepatutan itulah yang kemudian publik akan menilai. Dan saya yakin publik paham betul pada soal ini. Pasti paham betul. Sehingga saya respect betul sama Pak Mahfud, yang kemudian beliau menimbang-nimbang, tidak tergesa-gesa, tapi menunggu momentum. Dan saya berharap kalau itu memang bisa dilakukan, ya contoh itu harus diberikan. Dan dimulai dari seorang Mahfud MD. Yang mudah-mudahan yang lain bisa. Selama saya debat Bang, selama saya debat, Pak Mahfud debat, tidak ada di belakang saya menteri-menteri yang Begini, menurut saya Presiden Jokowi ini dengan menyatakan, sekali lagi ya, saya tuh bersuara di sini karena kejadian Halim kemarin dan saya tidak terima TNI dibuat jadi latar belakang seperti itu. Apakah beliau sudah izin kepada para perwira, itu kan manusia, bukan pajangan gitu, bahwa dia akan menyatakan hal yang akan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa dia boleh berpolitik. Saya nggak akan masuk ke undang-undang ya, pasal 299 lah, 288, 218, 318, apapun pasal itu saya bukan ahli hukum. Tapi tadi yang disampaikan Mbak Bibi itu jelas. Baca pasal itu kayak baca Quran, nggak boleh cuma satu ayat. Baca urutannya dari atas sampai ke bawah. Jadi tahu konteks. Nah, menurut saya beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal di waktu Gibran melabrak MK itu. Saya sudah bilang Presiden tolong cuti. Karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita ini presidensial. Lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada kaisar, raja, ada perdana menteri. Makanya kaisar raja itu hanya terima yang non politik, ya kan, yang politiknya dijalankan oleh perdana menteri. Tapi di presidensial, seorang presiden itu memegang dua-duanya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara.